Selamat sore sahabat pembelajar kampus desa di mana saja, terutama yang lagi ngopi, yang lagi berjalan-jalan atau yang lagi nyopir. Saya bersama Kepala PAUD Ustazah Evi. Nama lengkapnya siapa Ustazah? Evi Widya Sukmawati. Evi Widya Sukmawati. Selamat sore. Sore Pak Ustazah Evi. Mahfud. Berjumpa dengan kami Kampus Desa Indonesia untuk sedikit mengambil cerita mengapa buku berjudul Berpikir Ulang Tentang Permainan Tradisional ini ada di sekolah ini atau di PAUD ini. Tentunya saya menemukan ini menjadi terinspirasi mengapa para guru PAUD itu kok bisa menulis buku. Biasanya guru PAUD itu sangat pragmatis, yang penting bekerja, yang penting memfasilitasi anak-anak tanpa harus menulis buku. Bisa diceritakan Ustazah Evi bagaimana Omah Bocah Hanafi ini mau dan berrepot-repot ini ya, berrepot-repot untuk menulis buku. Ini kan pekerjaan yang sangat menantang. Gimana Ustazah Evi? Ya, makasih. Sebelumnya saya akan bercerita awal bertemunya dengan seseorang. Boleh disebutkan seseorang? Boleh, boleh. Ya. Boleh. Ya. Ya, sebenarnya seseorang itu adalah Pak Mahfur. Lah, bocor ini ya. Oke, Ya, gimana? jadi ketika itu seorang Pak Mahfur datang ke Omah Bocah dan menawarkan proyek bareng untuk meneliti tentang permainan tradisional. Oh, iya. Jadi berpikir ulang tentang bermain tradisional. Akhirnya kami menyambut dengan sangat baik sekali, antusias sekali bahwa memang permainan tradisional yang sudah lama tidak terpikirkan oleh banyak orang ini akhirnya kita upkan kembali untuk anak-anak di usia dini gitu. Kok mau? Kan mau? permainan tradisional itu kan sulit. Terus ini di kota. Ini Omah Bocah Hanafi di kota di seputaran Soekarno Hatta. Mengapa kok mau-maunya gitu? Tadi saya mendengar konteks kata sulit. Sebenarnya permainan tradisional ini sangat mudah sekali dan tidak ada kata sulit. Bagi kami adalah itu sebuah tantangan. Bahwa ketika ada yang mengajak kami untuk berpikir inovatif, untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak, ya kenapa tidak gitu. Oh gitu ya. Oke, jadi pertemuan dengan seseorang off the record, orangnya siapa? Artinya tadi disebut jadi ada usaha untuk menerima pengembangan permainan tradisional ini di PAUD. Kira-kira relevan enggak? Karena ini kan sudah jadi buku dan buku ini barangkali catatan-catatan yang ada selama menerapkan permainan tradisional. Sebagai kepala PAUD, apa berguna gitu ya? Biasanya kan academic oriented, artinya anak-anak PAUD itu apalagi TK sudah dicalistungin begitu rupa, sudah dikekang dalam kelas-kelas yang itu. Nah ini relevansinya apa kira-kira? Yang pertama, permainan tradisional sangat mudah sebenarnya ya. Jadi banyak sekali murah juga gitu loh. Ketika diajak bermain anak-anak kok langsung, kalau udah dibiasakan sih diintegrasikan ke dalam pembelajaran ya sangat mudah sekali gitu loh. Kenapa enggak gitu, dan banyak sekali benefit dari permainan tradisional ini gitu. Jadi selain pengembangan karakter, anak-anak juga motorik semuanya itu bisa kami eksplor gitu. Oke, sebagai kepala yang memiliki kebijakan atau yang punya wewenang untuk mengatur, mendorong atau memfasilitasi para guru, ada kesulitan enggak? Biasanya kalau perubahan manajemen itu atau proses yang baru biasanya sulit di sebuah sekolah, misalnya butuh banyak jalan, butuh aneka pendekatan. Seberapa sulit atau seberapa mudah ini untuk menerima dan mengembangkan permainan tradisional? Iya, kalau bicara sulit lagi sebenarnya nggak ada yang sulit ya Pak ya. Semua ini tantangan. Tantangannya yang pertama adalah ketika pertama kali memperkenalkan, ketika pertama kali membiasakan anak-anak dengan permainan tradisional, itu awalnya ya memang anak-anak cenderung yang apa sih permainan ini gitu loh. Jadi perlu
apa ya, pembiasaan di sini kami secara kontinu mengenalkan permainan tradisional ini kepada anak-anak. Ketika semuanya menjadi habit buat anak-anak, ya sudah jalan sendiri. Malah banyak sekali yang kita temukan dari apa ya, habit itu gitu. Dari guru responnya seperti apa? Kalau dari murid ya awalnya belum kenal ya, terus sudah terbiasa, senang. Dari guru sendiri gimana? Tantangannya guru ya, ketika ini ada proyek seperti ini, oke gitu. Maksudnya dalam arti antusias ya mereka. Tetapi ketika dikenalkan kepada anak-anak yang anak-anak belum mengenal sekali bagaimana itu permainan tradisional, ya memang agak sedikit apa ya, mengalami kendala gitu ya. Tetapi kita tidak pernah putus asa, maksudnya tidak pernah aduh gimana gitu. Jadi tetap aja kita istiqomahkan gitu, kenalkan. Apalagi setiap hari Jumat mereka kan sebenarnya sudah tidak ada KBB gitu Pak. Jadinya mereka bisa bermain bebas, ya kami kenalkan permainan tradisional. Ya akhirnya lama-lama ustadzah pun juga apa ya, nyaman sekali dengan permainan tradisional karena murah ya Pak. Murah. Mudah ya sebenarnya. Murah dan mudah ya. Seberapa murah dan seberapa mudah. Seberapa murah dan seberapa mudah, seberapa murah pasti apapun yang ada di dekat kita ya, maksudnya di lingkungan sekitar itu yang bisa dibuat sebagai alat untuk mereka bermain. Mudahnya begitu, murahnya begitu. Mudahnya karena permainan tradisional itu kan permainan kita dari kecil ya Pak ya. Nah itu tinggal kita aja menggali dan memodifikasi akhirnya. Kalau di Oma Bocah aplikasinya kan seperti itu. Oke. Gitu. Berarti sangat bermanfaat ya buku ini, dan buku ini ditulis karena sebuah proses dari Oma Bocah Anafi yang itu dilakukan oleh ustazah juga atau oleh guru dan diikuti oleh anak-anak, dan berjalan sampai sekarang. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Hampir kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Iya. Oh ya. Hal terkecil sebagai kepala sekolah yang atau kepala PAUD yang bisa disampaikan ke khalayak. Misalnya ada sebuah sekolah yang ingin berkunjung ke sini, ingin melihat cara yang murah tadi untuk bisa dikembangkan di pembelajaran anak-anak PAUD gimana? Iya, apa ya, kalau misalkan para guru ini ya Pak ya, para guru ingin mengadopsi apa yang sudah kami implementasikan di Oma Bocah Anafi, silahkan datang ke Oma Bocah Anafi, melihat bagaimana ketika kami apa ya, mengimplementasikan permainan tradisional tadi dikombinasikan dengan KBB di sekolah. Oh gitu, bisa ya jadi kombinasi atau mengembangkan dan kita integrasikan gitu. Diintegrasikan. Oke. Jadi para pemirsa, sahabat pembelajar kampus desa dimanapun, atau yang sedang nyopir atau yang berprofesi sebagai kepala sekolah, bisa kulaan ya. Bisa kulaan ide, kulaan pengembangan ke sini, atau beli buku ini ya. Atau beli buku ini sehingga akan bisa mengembangkan di masing-masing lokasinya. Pesan terakhir dari para pemirsa atau yang sedang belajar di channel Kampus Desa kira-kira? Apa ya, tetap kalau ingin bahagia tetap bermain permainan tradisional karena permainan tradisional ini adalah warisan dari bangsa Indonesia yang perlu kita eksplor, mungkin buat anak usia dini juga oke. Mungkin bagi generasi X, Y bisa jadi tetap memainkan permainan tradisional gitu. Oke. Saya boleh ya nanti berbicara lebih detail ke orang-orang yang terlibat dalam menulis ini, terutama para ustazah atau satu ustazah nanti boleh, yang silakan. akan saya ajak diskusi untuk bisa berbagi isinya apa saja dan bagaimana cerita-cerita di dalamnya. Boleh ya? Terima kasih. Sama-sama. Ustazah Evi. Sekian. Semoga ini bermanfaat para sahabat belajar Kampus Desa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Kampus Desa untuk bisa berbagi kemanfaatan pada semua orang yang
sulit belajar, tapi cukup dengan channel kami bisa belajar. Terima kasih, selamat sore.